Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya saya lebih nyaman kayak gini dah. Cuman memang agak gelap sedikit nih. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena bertabrakan sama ini kali ya. Mungkin kayak gini kali. Saya belum sempat beli ini, karena udah ngezoom, udah lama nggak ngezoom ya. Kemarin ngezoom itu pas Ramadan saya sore terus, nggak pernah malam. Kalau sore kan saya ngezoom itu di kantor. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir ke dalam Zoom meeting ini. Saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu pastinya, karena ada cukup banyak orang yang hadir di sini. Yang pasti mungkin ini adalah salah satu awalan yang baik untuk kita semuanya dalam sharing, karena setelah ini akan ada cukup banyak sharing yang baik saya sendiri sebagai pemateri ataupun nanti saya mengundang teman-teman saya yang memang juga expert di bidangnya masing-masing. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman juga, bro mau gak ngisi di grup saya? Mau. Bro mau gak ngisi di grup saya? Mau. Yang jelas ya cukup banyak lah yang mau untuk ngisi sharing. Saya berharap maksudnya itu jadi awal yang bagus ya untuk gelap banget ya kalau kayak gini. Gelap banget kalau kayak gini. Nah, gini aja kali ini. Oke. Kayaknya memang tadi dah pilihan terbaik. Sebelumnya mungkin saya tambahin penjelasannya karena kemarin saya sudah jelaskan, tapi mungkin biar lebih komplit saya akan jelaskan juga di sini. Gini teman-teman, Khairul Ummah itu kalau boleh dibilang adalah tempat di mana saya dan tim, ya kami lah simpelnya, itu ingin berbagi terkait apapun yang kami lakukan atau terkait teman-teman pebisnis lain yang mereka lakukan. Saya cukup banyak punya teman mentor, saya juga cukup banyak punya teman kenalan yang memang expert di bidangnya masing-masing, dan sebenarnya kalau boleh dibilang mereka itu suka untuk sharing. Mereka itu suka untuk sharing. Hanya saja tidak ada wadahnya. Kalau boleh dibilang tidak ada wadahnya. Ya, oleh karena itu saya berharap maksudnya apa yang saya lakukan di sini di Khairul Ummah itu menjadi jawaban juga buat mereka yang mau pada sharing. Ya, nanti mereka akan sharing di sini sebagai bentuk ya mungkin kalau bahasa perusahaannya CSR mereka lah, salah satu kegiatan sosial mereka gitu. Kalau boleh dibilang bisnis online ini cukup luas ya. Kalau bisnis itu cukup luas, bisnis itu cukup luas. Ya, notabene sekarang ini saya memang konsentrasinya di bisnis online dan sangat luas. Padahal saya kalau boleh dibilang baru terjun ke online itu sangat masih bayi ya. Saya baru terjun ke online itu tahun 2017. Sebelumnya saya pebisnis offline, saya punya beberapa toko material, bahan bangunan lah, teman-teman mungkin pernah, bukan pernah ya, sering lihat ya. Saya punya beberapa toko bahan bangunan sebelumnya, hanya saja itu tidak saya teruskan karena memang ada 1-2 kendala yang membuat saya itu harus menutup toko tersebut. Dan sekarang saya konsentrasi malah di bisnis online. Yang saya temukan di bisnis online itu cukup unik, karena saya sebenarnya awalnya nggak percaya sih, kok bisa orang belum kenal terlalu dalam tiba-tiba transfer. Ya mungkin saya di bisnis sebelumnya itu bisa bertransaksi cukup besar ya. Ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang ratusan juta. Karena kan saya toko bahan bangunan kan cukup besar ya, biasanya orang kalau mau beli apa-apa ya. Nah, tapi saya nggak percaya, agak sedikit kikuk. Kikuknya karena gini, apakah benar gitu orang bisa transfer tanpa bertemu gitu? Apakah benar orang bisa transfer tanpa ketemu? Ketika saya terjun ke bisnis online, ya faktanya memang demikian gitu. Faktanya memang demikian. Orang-orang itu bisa percaya sama kita gitu. Orang-orang itu bisa percaya sama kita dan akhirnya mau transfer. Padahal mungkin mereka juga kalau boleh dibilang baru kenal sama kita, atau ya mereka sendiri mungkin nggak tahu kita itu orang mana, tinggal di mana, lokasinya di mana. Kok bisa gitu? Ternyata memang wow, dunia yang menarik gitu.
dan otak bisnis saya ya langsung bergerak gitu kata saya. Wow, ini adalah tempat peluang yang sangat bagus gitu. Karena kan saya selama ini kan offline ya, saya bertemu orang, negosiasi dan semacamnya. Nah, dan saya menemukan dunia baru di mana orang tanpa bertemu bisa transaksi gitu. Ya norak banget sih saya sebelum telat banget gitu ya, tapi nggak ada masalah lah. Akhirnya saya mulai membangun bis online. Saya mulai jualan fashion saat itu, jualan baju futsal dan semacamnya hingga saat ini gitu ya. Saya punya ada tim penjualan khusus untuk beberapa produk, ada juga produk saya sendiri, ada juga maksudnya mentoring yang saya lakukan dan semacamnya. Ya alhamdulillah dengan bis online ini kalau saya boleh bilang saya mendapatkan cukup banyak berkah. Uh, saya nggak nyangka gitu, saya nggak nyangka maksudnya ternyata di online itu omset bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran gitu. Ya dulunya nggak pernah kebayang gitu ternyata bisa gitu. Tapi sekarang gitu ketika sudah terjun ya faktanya memang demikian gitu. Dan ini menarik. Oleh karena itu saya kalau apa menulis buku waktu itu menulis buku tentang success seller. Buku tersebut sebenarnya kalau boleh dibilang adalah curhatan hati saya sih ya. Karena memang saya kan selama bis online kan fokusnya kan membangun reseller. Ya otomatis langsung aja buat. Dan buku tersebut sebenarnya sekarang saya akan bahas ya. Saya nggak akan jualan buku secara khusus ya, enggak itu mah ya. Monggo aja nanti kalian mau beli atau enggak. Yang jelas sekarang stoknya udah nggak ada, udah habis. Stoknya udah habis. Tapi next kalau memang seandainya sudah dicetak lagi, monggo aja beli. Tapi itu nggak penting mau beli ataupun enggak. Yang paling penting adalah nanti setiap saya Zoom, simak aja. Karena materi via Zoom ini pun sama aja sama seperti yang ada di buku. Jadi saya langsung bahasa gampangnya totali ngebuka apapun yang saya tulis, apapun yang saya share dalam buku tersebut ya di Zoom ini gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu bagi teman-teman yang mungkin budgetnya mungkin masih terbatas saat ini ya nggak usah beli bukunya, udah lihat Zoom-nya aja. Karena Zoom-nya mungkin bahkan bisa jadi lebih komplit daripada bukunya itu sendiri gitu. Oke, buat teman-teman gini. Saya langsung masuk ke apa namanya alasan kenapa tadi saya bikin file rumah. Jadi hal yang paling mendalam tadi kan saya sempat share juga ya kemarin ya bahwa saya itu sebenarnya nggak terlalu tertarik dengan dunia edukasi sebenarnya ya. Maksudnya dunia bisnis edukasi. Saya nggak terlalu tertarik. Tapi saya suka sharing karena saya guru. Saya ngajar di pondok pesantren Darul Khalidin, cukup lama, ngajar di pondok pesantren Jamiatul Falah, pondok yatim cukup lama, bahkan hingga sekarang sebenarnya. Saya tuh suka ngajar, tapi saya nggak suka bisnis ngajar. Why? Karena saya terlalu banyak bertemu dengan santri, terlalu banyak bertemu dengan anak yatim mungkin ya, salah satunya ya. Jadi saya nggak terlalu tertarik untuk bisnis ngajar. Walaupun salah satu lini bisnis saya bisnis ngajar. Nah, oleh karena saya nggak tertarik, otomatis orang lain yang jalanin. Saya hanya ngasih strategiknya aja. Saya sampai di titik di bulan Februari kemarin, saya itu jatuh akhirnya kalau boleh dibilang saya pingsan dan saya saat itu sangat takut gitu, sangat takut. Karena ketika saya pingsan di lantai, istri saya menggendong saya gitu, mungkin saya nggak tahu juga ya. Yang jelas saya tiba-tiba dari kasur dan istri saya teriak-teriak, ayah, ayah, ayah. Sampai berapa lama akhirnya saya bangun. Itu kejadian sekitar jam 3-an lah, jam 3 subuh, jam 3 waktunya tahajud gitu. Nah, saya pas bangun langsung kaget gitu. Kaget karena, wow, ini kalau saya, bukan gitu, wow, apakah ini kematian nanti kayak gini gitu. Saya sampai berpikir, mungkin nanti kematian tuh bakal kayak gitu, tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba datang. Karena saat itu ketika saya pingsan, pelipis saya yang belah sini nih, itu kena lantai, akhirnya berdarah cukup ngocor cukup banyak gitu ya, ini sempat robek. Dan saya seperti kayak kembali gitu, wah, kembali berpikir bahwa kalau mati nanti kayak gini kali ya. Astagfirullahaladzim. Saya sampai berpikir apa yang saya harus lakukan gitu untuk punya banyak tabungan kalau nanti saya ke akhirat. Ya, apakah saya hanya membawa amalan sholat? Ya, kayaknya amalan-amalan sederhana seperti itu belum cukup untuk saya bisa ketemu Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Malu banget kan kita ya. Akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus lebih banyak berbuat gitu.
apa yang bisa saya lakukan aja gitu, nggak usah dibatas-batasin. Salah satunya adalah saya nulis buku, saya akhirnya mengadakan sharing seperti ini, umum gitu ya, gratis, bebas saja. Memang sih di satu pihak atau di lain sisi, ya jujur aja saya mungkin akan diuntungkan karena makin banyak yang kenal saya, mungkin makin banyak yang mau bergabung di bisnis yang lain, whatever. Tapi itu tidak lebih penting daripada saya sharing. Saya bisa ada tempat, ada ruang untuk saya sharing. Karena toh saya juga bangun tim penjualan di bisnis apapun, pada akhirnya mereka akhirnya diuntungkan karena bisa dapat profit dari bisnis saya, dari bisnis bersama saya juga, kan itu ya. Jadi Khairul Ummah ini kalau kalau boleh dibilang adalah kayak komunitas nirlaba lah, komunitas nirlaba di mana saya dan tim itu bisa sharing dan saya juga bisa mengundang orang-orang yang jago sharing untuk bisa ngobrol ataupun bicara di sini, bicara via Zoom ataupun via Quora dan semacamnya. Oke, itu alasan kenapa saya bangun Khairul Ummah. Sekarang kita masuk ke materi inti. Materinya sebelah ada di buku ini. Buat teman-teman yang udah dapat bukunya ya selamat ya, karena saya juga kemarin bagi-bagi cukup banyak ya. Kalau ada yang mau beli, maaf ya stoknya nggak ada, habis. Habis. Itu di bagian pertama ada baca nih, bab pertama selalu ada di sini. Semua bisnis bisa go online. Tadi teman-teman mungkin melihat keluarnya ya, itu dari saya langsung, dari tangan saya langsung ya, saya nggak pakai admin, saya langsung aja yang ngisi itu. Jadi semua bisnis bisa go online. Kenapa saya bilang semua bisnis go online, bisa go online? Karena ada sebuah anekdot yang menurut saya menarik dari mentor saya, yaitu gini, siapapun atau apapun bisnis yang tidak ada di online, maka sebenarnya bisnis itu tidak ada. Jadi apapun bisnis yang tidak ada di online, maka sebenarnya bisnis itu tidak ada. Jadi kata mentor saya kayak gitu. Saya sebenarnya awalnya agak ragu ya, kok mereka atau kok mentor saya ngomong kayak gitu. Kenapa dia mengatakan bahwa semua bisnis, apapun bisnis yang nggak ada di online, sebenarnya bisnis itu nggak ada. Setelah saya bisnis online cukup panjang, cukup lama, akhirnya saya baru seperti menemukan titik temunya gitu. Oh ternyata gitu. Ya memang benar teman-teman. Siapapun di sini yang berbisnis dan bisnisnya nggak ada di online, maka sebenarnya bisnisnya nggak ada. Nanti kita bahas secara detail sih ya. Nanti kita bahas secara detail. Tapi sebelum kita bahas tentang jenis-jenis bisnisnya, saya mau bahas dulu dari secara umumnya. Gini teman-teman, banyak banget sekarang orang-orang yang terbantu dengan bisnis online ya, termasuk saya sendiri ya. Saya jujur aja, saya selesai dari bisnis offline itu karena saya melakukan kesalahan cukup besar. Akhirnya saya bangkrut di bisnis bahan bangunan, meninggalkan hutang miliaran. Toko saya 4 biji habis semuanya. Sekarang sih tinggal 1 toko ya, yang sekarang saya masih sewakan ya. Dia cukup besar sih ya, sekitar 700 meter di lahan 700 meter. Tapi ketika saya dunia online, saya berbisnis hampir nggak ada modal sama sekali. Andai pun ada modalnya mungkin kuota, HP, ya dan sejenisnya lah atau jaringan kayak gitu. Tapi banyak sekali bisnis yang bisa dilakukan itu bahkan tanpa modal. Saya melihat fenomena yang unik di online zaman sekarang ya. Dulu mungkin kita nggak pernah kebayang orang itu bisa ngojek, bisa dapat orderan itu via online. Sekarang kejadian. Bahkan hampir semua tukang ojek itu Gojek atau Grab. Ya benar ya. Dulu kita nggak kebayang bikin restoran itu nggak pakai plang, nggak pakai pamflet, nggak pakai lokasi yang strategis. Selama dia bisa masuk ke GoFood, itu bisa dapat orderan. Atau disebutnya ghost kitchen gitu ya, ghost kitchen. Dan itu menurut saya amazing banget gitu. Dimana itu memangkas banyak beban. Karena kan kalau kita buka restoran misalnya, cari tempat yang strategis kan pastinya kan, oh di mana nih tempat yang strategis? Kalau di sini mungkin kalau di tempat saya di Cibinong. Sewanya aja mahal. Udah mahal belum tentu dapat juga karena bisa jadi udah ada yang ngisi dan semacamnya. Jadi cukup complicated, apalagi sekarang Covid ya. Otomatis restoran pun akhirnya kena dampak gitu. Jadi dibatasin. Saya setiap saya ke restoran manapun gitu selalu dibatasin. Ya saya juga bingung ya kenapa, bukan bingung sih ya, tapi lebih dominannya seperti kayak kita ini di dunia yang lucu gitu. Karena sometimes kita ketemu dalam sebuah kumpulan yang mereka tuh nggak ada social distancing gitu, physical distancing, tapi sometimes kita ketemu di mana di ruangan, di situ tuh physical distancing tuh sangat dijaga gitu. Sama seperti kita ke masjid.
physical distancing tuh cukup luar biasa gitu. Kita dikasih sekat-sekat gitu. Sama seperti kita ke restoran. Kita tuh makan yang awalnya mungkin restoran itu ada 100 orang, dibatasin jadi 50 orang. Kita ya kemana lah, ke bank atau kemana pun sama, dibatasin physical distancing. Tapi kalau kita lagi kumpul, misal nih contoh aja, kita lagi olahraga pagi, oh itu orang berkumpul, ada konser, kumpul. Jadi ya unik ya, kita kembali ke laptop lah. Intinya, sekarang malah yang punya restoran kena dampaknya. Karena dia boleh buka, tapi dia dibatasin 50%. Makanya sekarang orang-orang tuh, ya mungkin kalau boleh dibilang ya, saya mesen GoFood tuh sering banget udah ya. Bahkan untuk masakan-masakan yang mungkin cukup cukup expensive gitu ya, saya bisa pakai GoFood juga gitu. Saya sempat nge-lockdown diri saya ini di rumah itu 6 bulan teman-teman. Saya pernah nge-lockdown diri saya sendiri 6 bulan, nggak kemana-mana, paling ke warung aja. 6 bulan ya di COVID pertama tuh. Untungnya saya bisa online ya, otomatis saya maksudnya bisa dapat tetap income gitu ya, dari rumah juga gitu ya. Nah, tapi itu menarik gitu. Jadi dunia online ini sangat membantu banget untuk scaling. Hanya saja bagi orang-orang yang pesimistis, mereka menganggap bahwa dunia online ini membuat persaingan itu tidak sehat. Karena saya baru bikin campaign untuk sesuatu yang budgetnya mahal tapi kalah sama orang-orang yang cuma sekedar modal posting atau semacamnya. Nah, menurut saya ini harus disikapi dengan baik, dengan optimis ya, di mana dunia online ini sangat membantu kita untuk melakukan yang namanya scaling. Scaling itu maksudnya growth, peningkatan penghasilan, income, omset dan semacamnya. Teman-teman, tadi saya bilang ya, seperti ada contohnya kayak restoran yang ghost kitchen, bahkan orang juga, bahkan mungkin tanda kutip ya, orang di kampungnya nggak tahu di situ ada restoran. Tapi dia bisa jual kemana-mana dengan dia tuh naruh di GoFood. Kayak gitu. Itu kan menarik teman-teman. Lalu mungkin pertanyaannya sekarang gini, Kang, apakah benar semuanya bisa go online? Apakah benar semuanya bisa go online? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan membagi beberapa bagian sebuah bisnis yang maksudnya bisa dioptimize. Sebelum saya membahas tentang pembagian tersebut, saya izinkan saya untuk mematikan video karena saya akan fokus nanti di share screen. Saya akan coba pakai whiteboard di laptop saya dan saya akan kasih beberapa gambarannya di situ aja biar lebih simpel ya teman-teman ya. Maaf. Cukup jelas? Kelihatan ya? Share screen saya kelihatan ya? Yes. Kelihatan nih, Kang. Oke. Kita lanjut ya. Ntar dulu ya, saya balikin laptop saya dulu. Oke. Saya tadi ngebahas tentang beberapa model bisnis yang maksudnya bisa go online atau beberapa jenis bisnis yang bisa dilakukan di online-nya seperti apa. Yang pertama teman-teman, coba yang pertama ingat gak tadi yang di keluar, coba jawab via chat. Masih ingat gak? Jangan-jangan udah lupa lagi baru tadi materinya. Ayo coba, ada yang udah jawab belum? Ayas, ada yang udah jawab belum ya? Belum ada nih, Kang. Ayo, via chat aja jawabnya. Ada yang jawab Ghost Kitchen. Wah, Ghost Kitchen. Enggak, yang tadi di materi loh, teman-teman. Ini Kang dari Amel Support Online. Apa itu jawabannya? Support online. Oke, Amel dapat pulsa. Mas Ayas coba dicatat nomornya. Nanti dari saya pulsa 20.000. Asik, Mbak Amel jangan lupa cek tali biar dapat pulsa 20.000 tuh dari Kang Yajid. Oke, yang lain. Apalagi kan ada beberapa. Abu Ismail Aan Marketing Online. Oke, benar. Lagi yang lain. Dari Eva Beauty Shop Branding Online. Oke, benar. Lagi yang lain. Terus Abu Ismail Full Online. Full online. Oke, menarik ya. Jadi
Itu beberapa hal yang maksudnya bisa dilakukan di online untuk bisnis Anda ya. Saya akan bahas mungkin lebih detailnya biar teman-teman tuh bisa memahami secara keseluruhan konsepnya ya. Oke, sip. Saya sudah dapat posisi yang bagus. Oke. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana kita berbisnis tapi langsung dengan full bisnis online. Tapi dengan langsung full bisnis online. Full bisnis online itu seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, ketika kita bicara tentang sebuah bisnis yang full bisnis online, ini kita nggak bisa nafikan bahwa dia itu memang semuanya online. Kalau teman-teman mungkin pernah ngelihat ada orang yang jualan edukasi online, e-course, dan semacamnya. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa melakukan yang namanya bisnis full online. Saya pribadi pernah ada di situ gitu. Saya pribadi pernah ada di situ. Maksudnya pernah terjun ke bisnis tersebut, yaitu full bisnis online. Full bisnis online itu saya Jadi full bisnis online itu contohnya tadi saya bilang ya, jualan e-course. E-course tuh apa sih Kang? E-course tuh contohnya kayak pelatihan bisnis online yang nanti kalian tuh bisa ngeliat videonya. Terus ada juga misalnya kayak jualan PPT, jualan desain online, desain. Ada juga jual e-course tadi saya ulang ya. Ada juga jualan template. Bahkan ada juga orang yang jualan kalau boleh dibilang dia jualan buku tapi buku digital. Jadi bukunya bukan buku fisik, buku digital. Jadi nggak perlu kita kirim barang dari tempat A ke tempat B. Jadi transaksinya itu ataupun penyerahan barangnya itu langsung kalau boleh dibilang dengan unduh atau download. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ini namanya full bis online. Kalau di sini biasanya orang-orang yang ngerjainnya itu punya sebutan-sebutan ya. Seperti kayak affiliate kalau yang jualinnya, kalau yang punya produknya itu produk kreator atau produk atau vendor atau semacamnya. Ah, full bis online ini itu nggak berlaku atau nggak bisa untuk produk-produk yang fisik yang ada produknya. Kayak saya nih ya, misalnya saya jualan produk herbal. Ini namanya nggak bisa online full, nggak full bisa online. Karena kenapa? Karena masih ada kegiatan packingnya, pengirimannya, dan semacamnya. Kayak gitu, itu namanya full bis online. Kalau ini sih jelas ya, udah pasti bis online. Karena kenapa? Ya semuanya, bahkan sampai produknya pun online. Nah, Kang, apakah Kang pernah jualan produk ini? Pernah. Apakah Kang pernah beli produk ini? Pernah. Jadi udah saya rasain baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Siapa di sini yang mungkin pernah bertransaksi ataupun jualan menjadi konsumen ataupun jualan produk atau bisnis yang semuanya full online? Coba jawab ya, Chat. Teman-teman jawab ya. Saya sambil ngeliatin chat ya. Saya jadi affiliate-nya pakai P. Orang Sunda orang ini. Masya Allah. Orang Sunda kan nggak bisa ngomong F, bisanya P. Saya nggak ngina ya, karena saya juga Sunda. Saya kan orang Bogor. Orang Bugur, saya orang Bugur. Nah, di sini banyak ya, berarti udah ngerasain ya. Saya jadi konsumen. Pernah Kang, dan pendaftaran hingga akses ya. Oke. Good. Itu namanya, saya ulang ya, namanya bisnis online yang full bisnis online. Nah, lalu apa lagi, Kang? Nah, yang selanjutnya yang kedua adalah marketing online. Marketing online itu kalau boleh dibilang teman-teman, marketing online.
Marketing online itu ya kegiatannya itu terbagi. Yang pertama, kegiatannya ada yang langsung berbentuk fisik, ada kegiatan yang langsung itu full online. Contoh paling relate-nya adalah misalnya teman-teman ya. Di sini siapa yang jualan produk herbal? Di sini siapa yang jualan produk buku fisik? Di sini siapa yang jualan skincare? Pasti banyak ya, herbal, fashion dan semacamnya. Pertanyaannya, apakah kalian itu mengirim bajunya itu via download, via unduh? Enggak kan? Pastinya kan kalian tuh perlu bikin dulu produknya, pakai tangan, pakai penjahit. Terus kalau udah jadi, terus ada yang beli, terus dikirim pakai ekspedisi. Bener gak? Otomatis kalian juga punya karyawan yang di situ tuh pekerja bahasa ininya pekerja kasar. Ya kayak gitu. Itu namanya marketing atau tipenya adalah tipe marketing online. Jadi sebagiannya itu memang sebagiannya itu online, sebagiannya offline. Itu kayak saya ulangi ya, kayak fashion, kayak herbal, skincare. Kali gitu di sini ada gitu yang jualan skincare-nya full online. Jadi kalau ada yang beli, Mbak saya beli dong. Beli apa? Beli skincare. Oke Mbak, silahkan diunduh ya linknya ini. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Pasti kalian ada aktivitasnya. Kang, tapi saya kan full dropship, Kang. Ya full dropship kan, tapi yang packing ini berarti kan tim Anda, ataupun owner Anda, ataupun produsen Anda. Kayak gitu, teman-teman. Jadi tetap ini kalau boleh saya bilangnya marketingnya online. Jadi kegiatannya itu terbagi. Ada yang offline, ada yang online. Hanya saja kalau marketing online itu kalau boleh dibilang dia bahkan hampir tidak ada aktivitas transaksi yang di kantornya ataupun di rumahnya. Misalnya gini, kita jualan skincare. Jualan skincare, itu di rumah kita orang nggak tahu kita jualan skincare. Pokoknya kita itu di rumah packing-packing aja. Kita nggak pakai sang baleho, nggak pasang apa. Dan kita juga memang nggak berharap ada orang yang datang buat beli produk di rumah langsung. Bahkan sebagian pebisnis yang memang fokusnya di marketing online, itu tidak membolehkan ada orang yang datang ke kantornya untuk membeli produk. Semuanya harus dilakukan itu via online untuk transaksinya ataupun untuk pembayarannya gitu, paymentnya. Saya pribadi termasuk sih ya. Saya itu kalau ada orang yang datang ke kantor saya, itu tetap dia paymentnya itu via website saya gitu. Kalau datang pun hanya sekedar ngambil produknya aja, bukan untuk transaksi pakai stroke atau pakai ini, enggak kayak gitu. Nah, jadi ini yang namanya marketing online. Selanjutnya ada juga yang namanya support online. Support online itu seperti apa sih? Support online itu mungkin kalau bahasa kasar yang saya sering pakai itu, dia itu sebenarnya kayak banci gitu. Banci. Kenapa saya sebut banci? Karena gini, dia itu jualannya online juga sebenarnya. Salah satu jalur penjualannya online. Tapi dia punya toko. Dia kalau ada yang mau beli produk di tokonya senang banget. Tapi kalau ada yang beli produknya dari online, dari sales online, ya dia juga senang juga. Jadi nggak ada masalahnya sih. Hanya saja teman-teman perlu dipahami ya, di sini atau di support online itu terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang sales terbesarnya itu di toko. Sales terbesarnya di toko. Ini contohnya ya, saya kasih ilustrasi ya. Misalnya dia punya toko nih, dia punya toko. Tokonya ini adalah sumber income terbesarnya. Traffic yang datang ke toko ini adalah sumber income terbesarnya atau sumber omsetnya. Jadi dia biasanya mencari toko yang bagus, posisi di jalannya, posisi tempatnya, lokasinya ini yang terbaik. Tapi di sisi lain dia juga iklan online. Iklan online ini ya kalau boleh dibilang itu dia berharap bahwa
ada juga orang-orang yang akhirnya belum pernah melewati lokasi toko dia di sini, itu bisa tahu misalnya si A, si B, si C. Dia masih satu daerah. Dia nih berpromosi di online untuk menargetkan orang-orang yang di sini nih. Orang-orang yang di sini. Orang-orang yang belum pernah datang ke tokonya, padahal masih dalam satu daerah, misalnya masih di kota Bogor juga. Ya, karena mungkin lokasinya nggak strategis yang diinginkan. Akhirnya dia melakukan strategi marketing online. Sehingga orang tersebut nih, orang yang di sini, nanti akhirnya tahu tentang produk ini, dan akhirnya dia melakukan yang namanya pembelian, datang ke toko. Kayak gitu. Atau kalau ini masih satu daerah, dia dikirim barangnya terbalik. Jadi dari toko dikirim ke orang-orang di daerah sini. Misalnya dia ngirim ke sini akhirnya. Biasanya nih yang kayak gini-gini yang jualan kue gitu, yang produknya tuh nggak bisa dikirim terlalu jauh. Makanya harus hati-hati nih orang-orang yang punya toko. Jangan sampai iklannya terlalu lebar. Soalnya saya banyak ketemu sama orang-orang yang ketika saya ngobrol, saya nanyakan ke dia, gimana penjualannya? Wah, alhamdulillah Kang, saya penjualannya sampai Qatar. Saya bilang, wow, Masya Allah, keren gitu ya. Terus saya sambut lagi dengan pertanyaan, oke, terus gimana daerah kita, gimana daerah sini? Dia bilang, enggak Kang, enggak ada salesnya. Dan ini jadi masalah teman-teman, karena gini, karena bagaimana kita mau scaling kalau kita nggak paham tentang traffic, tentang pasarnya. Makanya di sini, di poin yang di jenis bisnis yang ketiga, harus tahu nih, online itu hanya sebagai support. Apalagi untuk kelompok yang pertama yang seperti ini, online itu hanya sebagai support. Dan ketika kita menargetkan orang-orang yang ada di daerah sini pun, kalau boleh dibilang, itu benar-benar yang di daerah sini, misalnya di Bogor. Maka orang tersebut misalnya radius 15 km. Jangan lebih, jangan terlalu jauh. Bisa kan tuh masuk ke dalam grup-grup Facebook, kalau di Facebook Ads bisa ditentukan zonanya, wilayahnya, itu bisa banget. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ini beda lagi sedikit ya, tapi dia masih support online juga, cuman dia berbeda sedikit. Karena kenapa? Karena sebenarnya penjualan terbesar dia itu dari online. Jadi penjualan terbesar dia dari online. Wow, ini mungkin 10.000 piece sebulan dari konsumen. Dari online. Tapi dia tetap punya toko di sini. Dia nggak menutup tokonya. Why? Karena dia ingin menjaga yang namanya eksistensi bisnis dia sendiri. Kalau seandainya dia nggak punya toko, atau kalau dia lagi posting apapun, dia bicara tentang tokonya, sehingga konsumen di sini nih lebih percaya untuk bisa bertransaksi atau untuk transaksi sama toko tersebut. Kayak gitu. Jadi tokonya ini hanya sebagai ladang atau tempat eksistensi aja. Nah, apakah toko tersebut ini ada salesnya? Ada. Tapi nggak banyak. Bahkan setahu saya teman-teman ya, saya soalnya beberapa kali ketemu sama teman-teman di Tanah Abang ya. Di Tanah Abang aja yang sumber traffic seperti itu, banyak loh toko-toko yang sekarang modelnya udah kayak gini. Penjualan online-nya lebih banyak daripada penjualan langsung ke tokonya. Dan nggak ada masalah bagi mereka. Kalau yang seperti ini modelnya teman-teman, toko itu hanya sebagai media eksistensi. Pada akhirnya sebenarnya dia marketing online juga sebenarnya. Kayak gitu. Kalau yang marketing online kan nggak ada tokonya. Bahkan dia biasanya bisa berbentuknya rumah atau kantor aja biasa. Oke, itu yang support online. Sekarang kita back ke sini. Yang ketiga, yang keempat maaf. Yang keempat itu adalah branding online. Nah, ini juga salah satu kalau boleh dibilang hal yang sangat banyak ya di lapangan ya. Branding online tuh gini teman-teman. Sebuah bisnis yang dia itu kalau boleh dibilang hampir mustahil online full, nggak bisa. Tapi dia tetap harus ada di online. Contohnya gini. Misalnya kalian itu berbisnis tempat mainan. Misalnya rental mainan ataupun taman hiburan atau semacamnya. Pertanyaannya,
bagaimana nih Anda mengincar orang-orang itu biar bisa datang ke biar bisa tempat Anda rame. Misalnya nih, ini kita kasih ilustrasi lagi ya, biar lebih gampang ya, kasih ilustrasi aja. Misalnya Anda, ini contoh aja ya, misalnya hiburan anak ya, misalnya mainan anak. Bagaimana nih biar orang-orang itu kalau boleh dibilang bisa tahu tentang hiburan yang Anda punya. Di sini misalnya pasar Anda nih, target market Anda. Target market lah gitu. Orang-orang di sini itu bagaimana biar tahu produk Anda, biar tahu ini Anda. Maka Anda melakukan yang namanya branding. Brandingnya dengan melakukan ya bikin foto-foto yang bagus, foto-foto yang keren, spot-spot foto yang bagus, sehingga orang-orang di sini akan tahu. Bahkan orang-orang di sini yang jadi TM Anda, ketika dia udah datang ke sini, dia akhirnya berfoto ria di sini, sehingga ketika dia posting fotonya, maka dia akan mendatangkan TM yang baru, target market yang baru untuk ke sana. Ini terjadi misalnya di hiburan. Bagaimana Kang kalau misalnya kayak kantor biasa? Misalnya gini, ini contoh aja ya, notaris. Kalau kita misalnya punya notaris, punya bisnis notaris, pertanyaannya, apakah perlu kita memakai website? Apakah perlu kita ada Facebook? Jawabannya ya sangat perlu, baik untuk dibuat. Karena kenapa? Karena misalnya nanti ada orang yang bilang, ke notaris Yazid aja noh. Orang tersebut biasanya akan mencari tuh Yazid notaris, dia akan nyari itu di Google ataupun di Facebook atau di macamnya. Dia akan memvalidasi dulu. Bahkan kalau kita bicara tentang wisata ya, teman-teman di sini nih, jujur ya, jawab ya. Kalau Anda mau pergi kemanapun ya, mau ke restoran kayak, mau ke tempat wisata kayak, liburan, apalah, Anda browsing tempatnya dulu nggak? Melihat foto-fotonya dulu nggak di online? Coba jawab via chat. Jawab ya chat ayo. Saya yakin banget pasti Anda bakal nyari dulu. Coba. Nah, kan? Iya Kang, iya. Jadi kayak gitu. Jadi perlu tetap, makanya saya sebutnya itu branding online. Saya sebutnya branding online. Jadi dia tetap harus punya eksistensi di online. Walaupun mungkin tidak terjadi transaksi langsung di situ, tidak terjadi namanya payment di situ, tidak terjadi negosiasi di situ, dan semacamnya. Ayas, ini gimana ya biar maksudnya tidak dicoret-coret ya. Ini sebelah coret-coretnya dari para peserta nih. Ini dicoret-coret aja dari tadi saya nih. Ini satu dicoret nih. Sekarang dicoret lagi. Saya nggak tahu biar peserta tuh nggak mencoret-coret ini. Gimana Yas? Tolong Yas. Ini soalnya dicoret sama peserta. Biar mereka tuh nggak punya pensil juga kayak saya. Bisa memang kalau di Zoom tuh kayak gitu. Jadi kalau saya lagi share screen, kalau Anda itu nyoret-nyoret, itu langsung kelihatan ke semuanya, teman-teman. Anda tuh terlibat dalam diskusi whiteboard tersebut. Kelihatan kan ya ada yang nyoret-nyoret di sini? Nah, itu dihapus dah. Oke. Itu kan ada unnoted gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini 4 model bisnis yang maksudnya bisa dilakukan akhirnya di online. Jadi kesimpulan daripada 4 jenis ini, saya ingin mengatakan bahwa semua bisnis itu bisa dilakukan online. Anda termasuk bisnis yang mana nih? Full bisnis online, marketing online, support online, atau branding online? Saya sih yakinnya lebih banyak di sini yang marketing online. Coba dijawab via chat. Dari 4 jenis. Coba dijawab. Marketing online herbal. Oh, marketing online dan branding online. Oke, good. Support online. Oke, support online. Iya, Kang, marketing online.
Oke, kayaknya marketing online lebih banyak ya. Paling tambahnya support online. Karena di sini saya tahu ya ada beberapa pengusaha roti dan semacamnya, pengusaha cake dan semacamnya gitu. Ya itu biasanya di support online. Oke, teman-teman, saya kalau teman-teman lihat itu ada kisah penjual boba ya. Tadi saya share ya. Tadi saya share kisah penjual boba. Teman-teman mungkin udah lihat ya. Udah lihat kisah penjual boba itu seperti apa. Saya udah bahas juga sih di situ sih ya. Artinya di Kulwa itu saya udah bahas. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Saya kasih ilustrasi di sini ya, biar teman-teman maksudnya bisa lebih kebayang. Jadi penjual boba tuh gini teman-teman. Jadi ini maksudnya perubahan ya, karena gini, empat jenis ini adalah pilihan. Apakah bisnis cake itu nggak bisa di marketingin online? Bisa, sangat bisa. Ataukah wisata itu nggak bisa di marketingin online? Ya bisa juga, sangat bisa. Jadi semua bisnis itu bisa dimainkan dari sisi manapun. Ya mungkin yang bisa online, yang full bisa online agak susah sih ya. Tapi sebagian besarnya bisa dilakukan perubahan model. Yang penting bisnis modelnya diubah. Saya kasih ilustrasinya pakai di situ kisah penjual minuman boba. Jadi kisahnya gini teman-teman. Dia ini punya apa namanya toko boba lah gitu ya. Toko boba ya, boba. Dia punya bis boba. Nggak rata ya. Ya gini aja lah. Saya nggak pandai gambar. Nanti pelan-pelan saya pelan-pelan belajar gambar. Dia punya bisnis boba, dia punya bis boba. Dia itu melakukan yang namanya promosi. Dia melakukan yang namanya promosi di online. Dia melakukan yang namanya promosi di online sebanyak mungkin. Marketing online, kalau di intinya marketing online. Dia sampai lupa untuk mempromosikan itu sehingga dia mempromosikan ke traffic yang di luar dari jangkauannya. Misalnya dia tinggalnya di Bogor. Ini bobanya di Bogor. Dia mendapatkan konsumen akhirnya karena dia tuh random, siapapun digaet, dapat konsumen di Sulawesi. Dapat konsumen sebagian di Sulawesi. Karena mungkin memang dulu dia pernah tinggal di Sulawesi. Akhirnya orang Sulawesi yang melihat promosi online dia kan mau beli. Boleh dong nyobain. Tapi pertanyaannya, apakah bisa boba dikirim ke Sulawesi? Saya tadi itu saya bilang ya mungkin bisa, tapi kalau pas dikirim di packing nyampe Sulawesi bukan minuman boba tapi minuman babu. Ya nggak akan bisa gitu ya kalau dikirimnya satuan. Nah, lalu bagaimana Kang kalau seandainya dia mau melakukan namanya ekspansi bisa sampai ke Sulawesi? Yang diekspans bukan produknya ini teman-teman, bukan produknya. Yang bisa diekspand itu adalah ini brandnya, brand bobanya. Untuk menjual produk satuannya dia masuk ke traffic yang sekitarnya aja, misalnya radius 15 km. Dia fokusnya di 15 km. Untuk branding online-nya dia buka franchise namanya. Dia misalnya buka franchise. Jadi dia promosiin brand bobanya dijadiin franchise. Sehingga orang Sulawesi yang mau bikin bisnis seperti ini boba dia tinggal menghubungi dia, nanti brand dia bahkan sampai ininya itu bisa dikirim ke Sulawesi. Dan akhirnya di sana ada toko baru. Misalnya di Sulawesi nanti ada toko baru, di Sulawesi sini ada toko baru, toko boba milik dia. Jadi mengubah bisnis model. Jadi konsentrasi satuannya itu ke radius 15 km. Untuk brand bobanya, tokonya sendiri bisa dia expand ke kemanapun yang dia mau gitu ya. Selama ya memang itu bisa terjangkau. Ini namanya perubahan bisnis model. Tapi saya nggak mau bahas bisnis model terlalu jauh sih ya, karena memang itu cukup dalam pembahasannya. Saya pribadi bukan ahli di bidang tersebut gitu. Kalau teman-teman mungkin nanti mau diskusi sama saya, bisa saya jawab sebisa saya, sepaham saya. Tapi saya bukan ahlinya di bidang itu. Nah, teman-teman, itulah gambaran tentang judul kita, semua bisnis bisa go online. Hanya saja perlu dipahami go online-nya seperti apa.
go online-nya seperti apa. Apakah go online-nya itu full business online, marketing online, support online, atau branding online. Oke, teman-teman, materi dari saya cukup ini aja. Saya langsung masuk ke pertanyaan. Saya izin masih belum main video, biar nanti kalau ada yang bertanya bisa saya jawab pakai whiteboard aja. Monggo, Mas Ayas, silakan. Ya teman-teman, kita masuk ke sesi. Ya, suaranya pelan banget, Yas. Nggak ada suaranya, Yas. Ke sesi pertanyaan. Sudah jelas belum suaranya? Masih pelan sih, tapi udah agak jelasan. Tes. Nah, dia kencang tuh. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama yang masuk di WhatsApp dulu ya. Yang Boleh. pertama ada dari Kak Santi dari Cikarang. Bagaimana strategi yang tepat dalam pemanfaatan sosial media untuk mengembangkan bisnis online? Bagaimana strategi yang tepat dalam pemanfaatan sosial media untuk pengembangan bisnis online? Strategi yang tepat, ya itu sangat umum sih ya. Apalagi saya juga nggak tahu produknya. Mungkin jangan via chat dulu ya. Mungkin yang di sini aja dulu ya. Takutnya yang nanya pun nggak hadir di sini gitu. Oke, yuk. Dan itu tadi pertanyaannya sangat umum ya jawabannya. Karena saya juga nggak tahu produknya. Yuk, yang menanya langsung sampaikan di sini aja ya. Atau mau lewat audio, Kang? Boleh. Studycast juga boleh. Kalau ada yang mau studycast, siapa yang mau jadi relawan? Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa langsung on mic atau via chat juga boleh kalau malu ngomongnya. Ayo guys, monggo. Ada nih Kang dari Abu Ismail Aan. Saat ini sedang mulai memasarkan produk herbal produksi kita sendiri hasil maklon. Yang pertama dilakukan dari keempat tadi, mana yang dahulu ya? Kalau dari yang 4 tadi sebenarnya jelas ya, teman-teman bisa milih mau marketing online atau support online. Kalau branding online kayaknya nggak tepat sih ya. Kalau dua hal tersebut bisa. Cuma yang lebih penting daripada itu sebenarnya kalau seandainya pertanyaannya yang pertama dilakukan itu adalah memastikan bisnis modelnya dulu. Apakah direct ke konsumen ataukah bangun reseller atau semacamnya. Itu dulu pastikan. Nah, lalu penjualannya itu via apa? Via website atau via Japri atau seperti apa? Itu dulu sih sebenarnya sih kalau hal yang pertama harus dilakukan. Kalau dari yang keempat ini ya tinggal pilih mau marketing online atau support online. Kalau marketing online tandanya Mas bisa aja fokus di marketingnya itu, biaya marketingnya itu fokus di online. Bahkan nggak perlu punya toko yang strategis, nggak perlu. Yang paling penting paham aja dunia digital seperti apa, dunia marketing digital seperti apa. Kalau support online ini agak sedikit berbeda. Mas punya toko juga, tapi masarin via online. Bisa pakai kelompok yang tadi tuh ya, pertama atau yang kedua. Jadi ada juga orang yang jualan online itu sebagai tambahan aja. Tapi ada juga orang yang jualan online itu sebagai hal yang utama, sumber pendapatan, sumber income. Sedangkan tokonya itu sebagai tempat untuk melakukan aktivitas lainnya seperti packing, ataupun untuk menjadikan tempat eksistensi dia bahwa dia memang benar-benar pebisnis, bukan pebisnis gadungan gitulah. Itu sih buat Abu Ismail. Suara di sini ada suara anak-anak ya. Bantu ya Kak Abu Ismail. Oke, kita lanjut ke Kak Dela. Kang Ngejit mau tanya, sekarang kalau kita promosi di FB supaya tidak dianggap spam oleh FB gimana ya Kang? Ya jangan di FB. Ya, kalau dalam dunia copywriting saya nggak terlalu paham sih ya. Saya soalnya nggak terlalu khawatir juga mau itu bisa anggap spam atau nggak sama FB ya. Saya sih promosi aja. Apalagi FB kan udah jadiin marketplace ya. Itu bagus juga loh sebenarnya. Bagus juga. Tapi saya nggak ahli untuk masalah spam atau enggak. Karena itu di ranahnya copywriting. Mohon maaf banget. Hanya saja kalau ditanya saya pribadi menyikapinya seperti apa.
Ya saya sih ya nggak terlalu peduli nanti FB mengiranya saya spam atau enggak ketika saya jualan. Ya saya lakukan aja. Dan ditambah saya fokus di marketplace Facebook. Itu bagus kok. Sama di grup-grup Facebook. Nah itu sih yang saya lakukan ya. Kayak gitu. Saya bacain langsung ya. Suryanti. Saya mau buka salon kecantikan dan servis komputer punya suami. Masuknya support online ya Kang. Bukan masuknya support online atau gimana ya, itu pilihan ya. Ini pilihan ya, artinya ada yang memang stuck di situ, tapi ada juga yang pilihan. Kalau salon kecantikan sama servis komputer, yaitu kalau salon kecantikan lu dah, salon kecantikan itu bisa branding online, bisa support online. Oh kok bisa support online Kang? Kalau seandainya support kecantikan itu dilayani di tempat dan juga dilayani ketika mungkin harus datang ke rumahnya gitu. Nah, kalau servis komputer juga sama demikian juga gitu. Atau branding online aja. Jadi konsentrasinya udah aja di toko, di kantor dan lakukan aktivitas branding di online baik website, Google gitu ya, Facebook, YouTube dan semacamnya biar orang-orang datang ke toko. Ya itu juga bisa. Jadi itu pilihan sih ya, pilihan. Oke. Bismillah, izin tanya, lebih enak pakai Facebook atau Instagram untuk promosi Kang? Jujur, walaupun saya itu pemain Facebook ya, sebenarnya kalau untuk promosi yang sifatnya itu lebih apa ya, lebih langsung, lebih direct, itu Instagram. Kalau Facebook itu kalau boleh saya bilang arena untuk mencari database sih, arena untuk membangun branding juga. Kalau saya sih melihatnya atau saya menyikapinya seperti itu. Jadi saya pribadi melihat Instagram kalau untuk direct, maksudnya dapat sales langsung itu lebih bagus Instagram. Tapi orang-orang bisa beda ya, tergantung. Jadi saya ada passion skincare dan roti gitu. Ya, yang mana itu ya? Ya ini cukup banyak ya. Pas roti itu saya promosi di Epi di Malang, tapi tetap aja Kang namanya Epi orang keluar kan lihat main pesen, jadi bingung caranya gimana gitu. Ya harus disikapin dari awal lah. Kita misalnya nyari pertemanan yang memang orang Malang. Terus kita caranya gimana Kang? Masuk ke grup-grup lokal, misalnya Malang Berjaya atau apa. Ya kan di situ kan banyak teman-temannya ya. Atau kalau kita pakai fight traffic atau traffic berbayar, kita bisa pakai lokal area, zonanya kita atur sedemikian rupa. Kalau memang masih ada juga dari luar itu akhirnya mau beli ya itu bonusnya aja, atau itu malah jadi sesuatu yang lemah. Makanya yang penting mas dari awalnya sudah difokusin kayak gitu sih, bahwa kita mainnya di zona tertentu aja, di radius tertentu aja kayak gitu. Untuk pemula belajar bisnis online dan praktek awal cocoknya mulai bisnis yang mana Kang ya? Agak resikonya minimal. Ya jadi marketing, jadi reseller. Udah paling simple itu. Makanya untuk Mas Yandi ataupun siapapun yang baru berbisnis ya, udah aja jadi reseller siapapun gitu ya. Mau jadi reseller produk A, produk B, bahkan jadi reseller saya mau ngomong aja bebas dimanapun. Pokoknya kalau untuk yang maunya resikonya kecil itu jadi reseller. Apalagi sekarang tuh banyak juga reseller yang gratis, bisa dropship dan semacamnya, itu bisa. Nah, cara bisa jualan online di Instagram gimana Kak? Belajar. Cara bisa jualan online di Instagram gimana? Belajar. Pertanyaannya unik ya. Ya belajar lah. Makasih Kang udah jawab. Bismillah. Masya Allah. Oke, ada yang mau via mic? Ada yang open mic? Monggo silakan. Sebenarnya yang paling menarik kalau lagi Zoom itu open mic ya. Kalau ada yang mau open mic lebih enak. Karena lebih jelas. Dan ini baru materi dasarnya karena ini baru bab pertama ya. Nanti yang paling seru tuh sebelah udah masuk bab 5. Nanti saya share sedikit ya chapternya ya. Jadi kita itu di bab pertama itu bahas tentang semua bisnis bisa go online. Terus yang keduanya itu tidak semua aplikasi perlu dioptimasi. Yang ketiga itu membangun reseller bukan strategi terbaik, tapi terus yang keempat putuskan. Saya adalah golongan kanan. Saya adalah golongan kanan. Nah itu nanti unik ya, nanti kita bahas. Terus yang kelima, bab 5 ya. Langkah yang pertamanya make more database. Bagaimana cara membangun database? Langsung langkah kedua share our story. Bagaimana cara kita melakukan iklan? Selanjutnya yang langkah ketiga give based negotiation. Bagaimana sih cara kita melakukan teknik closing?
Yang keempatnya, duplicate our motivation, bagaimana kita ketika pertama kali punya tim penjualan untuk menduplikasi apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yang kelima, build managing team, itu bagaimana kita membangun tim pengelola di internal sehingga reseller yang kita dapetin itu bisa teredukasi dengan baik. Yang ya itu udah menarik banget. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau yang nggak dari awal akan kebingungan nanti untuk dapetin materi selanjutnya tuh nggak agak kurang sinkron nanti ngerinya. Ada yang mau open mic? Siapa? Ada kan? Ada yang mau open mic? Wah, pas ada mau open mic langsung aja di on. Ayas boleh bacain pertanyaan yang relate kalau saya itu monggo. Dari Zoom Kang atau dari WA nih? Dari WA boleh. Dari WA ada nih Kang. Mbak Dwi mau on mic itu ancungkan tangan di Zoom. Kalau mau monggo aja nggak apa-apa. Ini saya di luar. Ngomong kok. Monggo ya. Dari WA ya Kang pertanyaannya ya. Dari WA. Balik lagi pertanyaan pertama sama masuk ke pertanyaan apa tuh pertanyaan kedua Kang? Pertanyaan yang kedua, yang pertama agak sedikit membingungkan saya juga. Pertanyaan kedua itu dari Dewi Pekalongan. Salah. Pertanyaan kedua dari Evi Firdausiah Probolinggo. Kang bisa dijelaskan tentang apa itu affiliate marketing? Affiliate marketing tadi saya jawab ya. Jadi dia tuh yang penjual produk digital. Lanjut ya. Udah saya jawab dari materi tadi ya. Lanjut ya di Yandi Herdiansah dari Karawang. Untuk seorang pemula dan ingin memulai bisnis online ya, yang cocok untuk belajar dan dijalankan di bisnis model apa ya, Kang? Tadi saya dijawab juga pas banget. Reseller. Nah, kayaknya pertanyaan yang itu harus dijawab. Reseller. Udah paling lihat. Saya pribadi hingga saat ini masih berbisnis sebagai reseller juga. Sebagai pendistribusi barang gitu. Posisi saya ya memang sih ada levelnya biasanya. Ada level reseller, agen, distributor, mentor, dan leader atau semacamnya ya. Saya biasanya di level tertingginya sih ya. Tapi saya nyebutnya semuanya itu reseller sih, sama aja. Kayak gitu. Lanjut ya. Kita lanjut. Arfitriah Purbalingga. Saya pemula usaha online di bidang skincare dan fashion serta home care. Saya tidak punya toko offline. Bagaimana baiknya untuk membangun bisnis model seperti ini dalam persaingan global yang super ketat agar tetap bertahan khususnya dalam masa pandemi? Wih, bisnis saya udah banyak banget ya, home care dan semacamnya. Gini sih Mbak ya. Ini kalau saya jawabnya via ini secara detail kayaknya hampir nggak mungkin ya. Saya juga agak sedikit tidak bisa memahami secara mendalam apa yang dilakukan saat ini sama Mbak. Mungkin biar lebih sifatnya umum dan teman-teman bisa dapat insight-nya gini. Ketika kita berbisnis, maka hal yang pertama kita lakukan adalah memastikan produk kita itu adalah produk yang baik, yang bagus. Why? Karena produk yang bagus itu punya daya tarik sendiri untuk bisa mendatangkan repeat order terus-terusan. Jadi pastikan produk kita baik produk fisik, produk jasa ataupun semacamnya. Jadi pastikan dulu aja produknya adalah produk yang benar-benar wow produk gitu. Jadi kalau orang beli itu orang nggak nyesel. Karena ada ya kita yang mungkin sebagian pernah ngerasain beli produk nyesel. Produknya tuh kayak gini banget. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan early adaptornya. Early adaptor itu maksudnya gini, orang-orang yang paling membutuhkan. Orang-orang yang paling membutuhkan produk tersebut siapa? Itu yang kita sasar. Itu yang kita sasar. Dan itu yang kita layani dengan semaksimal mungkin. Karena orang-orang yang sangat butuh dengan produk kita dan kita layani dengan semaksimal mungkin, itu mungkin saja akan menjadi early adaptor kita. Early adaptor itu maksudnya gini, orang-orang yang sangat punya power untuk bicara gitu. Mungkin kalau bahasa kasarnya tuh suka ngegibah. Jadi dia akan cerita ke sebanyak mungkin orang yang dia kenal ketika dia merasa puas terhadap produknya. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu go online.
baik dengan bikin websitenya, Facebooknya, dan semacamnya. Itu aja sih yang bisa saya jawab. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Dari Nina Bobo kali ya. Tasikmalaya. Bagaimana cara membuat brand atau produk kita diyakini oleh orang lain walaupun hanya melihat secara online? Ya itu sesuatu yang panjang ya. Karena gini, teman-teman, orang yakin itu karena melihat konsistensi kita dalam berpromosi, dalam membangun konten. Kalau teman-teman pertama kali ngiklan, ya mungkin nggak semua orang itu percaya. Itu hal-hal yang wajar saja gitu ya, terjadi di lapangan. Toh namanya juga pertama kali promosi. Tapi ketika kita konsisten untuk selalu promosi, berbagi konten yang baik, yang relate dengan brand yang kita miliki, ada titik di mana nanti orang yakin. Orang lebih mudah yakin terhadap produk kita. Kayak gitu sih. Jadi ini bicara konsistensi kita dalam promosi atau konsistensi kita dalam melakukan yang namanya pembuatan konten yang relate sama produk kita. Kayak gitu sih ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Berikutnya dari Kariri Bekasi. Dengan sistem dropship, bagaimana cara kita bersaing branding dengan orang lain yang bisnis atau produknya sama seperti kita? Sebenarnya ini jawabannya mirip ya, mirip seperti yang tadi ya. Pada akhirnya konsistensi kita dalam berbagi konten, berbagi story, itu yang akan membuat orang tuh lebih yakin sama kita gitu ya. Makanya kalau dalam dunia online sekarang konten is king gitu ya. Jadi konten yang bagus itu sebagai sebuah raja gitu ya dalam promosi yang kita lakukan. Semakin baik konten yang kita buat, itu semakin kita tuh mudah untuk memenangkan persaingan dengan orang lain. Sekarang gini lah, simpelnya gini. Teman-teman, kalau diajakin berbisnis sama saya, terus diajakin bisnis sama orang yang baru teman-teman kenal, kira-kira teman-teman lebih yakin bisnis sama saya apa yang baru kenal? Pasti ya, saya kepedean ya. Pasti sama saya. Karena kenapa? Karena teman-teman mungkin udah mengenal saya, teman-teman juga tahu bahwa saya juga punya cukup banyak grup, teman-teman tahu juga saya juga punya banyak kenalan, punya banyak, ya branding saya juga udah terbentuk. Kayak gitu. Dan branding saya terbentuk ataupun siapapun di sini yang udah terbentuk, itu kan nggak lahir dalam waktu 1 hari, enggak. Dalam proses ketika kita membangun konten terus-terusan. Kayak gitu sih. Lanjut nih Kang pertanyaannya ya. Ini tangan kanan ya. Karena kadernya ngomong, kapan tangan kiri, ini tangan kanan. lanjut. Ini ada di Zoom nih Kang. M. Hisham Azami. Kang, saya tertarik jualan di marketplace, hanya terbentur di stok barang karena nggak punya stok barang. Otomatis kan caranya dropship, tapi hati saya nggak tenang ya kalau dropship. Strateginya gimana ya Kang? Hati saya nggak tenang. Nah, Ya. kalau hati nggak tenang tuh karena apa? Karena hukum syariat atau apa? Kalau karena hukum syariat yang kamu yakini, mendingan jangan lakukan. Jangan. Karena kalau sesuatu yang nggak diyakini, mendingan jangan dilakukan. Kalau apalagi dalam hukum syariat ya, mendingan jangan sih. Mendingan cari cara lain aja. Jualannya jangan dropship, nyetok dulu. Atau kalau kamu bukan masalahnya di keyakinan syariat, misalnya di keyakinan bahwa bisa menang atau enggak, ya kamu yakinnya di mana? Yakinnya itu misalnya di Facebook, ya berarti jualan di Facebook. Karena saya sih kalau bahas keyakinan itu hal yang sangat penting buat kita ya. Kalau kita dari awal aja nggak yakin, lebih baik jangan dilakukan. Jadi lakukan apapun yang kita yakini, tinggalkan apapun yang meragukan. Itu sih. Lanjut ya. Dari Kak Khairun Nisa, biar reseller loyal sama kita Kang, gimana ya caranya? Terlebih kalau margin atau diskon yang kita kasih lebih kecil dibandingkan offshop lain. Mungkin saya akan kasih clue dulu ya. Orang itu loyal sama kita karena apa? Mungkin di sini akan jawab karena emosionalnya sudah menyatu, karena hatinya sudah terhubung, karena kitanya baik. Ya itu benar ya. Tapi ada satu hal yang sering saya share ya, yaitu kunci di mana orang itu akan setia sama kita. Yaitu kalau produk kita mudah untuk dijual. Mudah untuk dijual. Karena gini, komisinya gede, kalau susah dijual, nggak enak juga kan. Nah, oke. Kalau misalnya komisinya nggak terlalu besar, tapi mudah dijual, ya enak juga. Loh Kang, gimana biar produknya bisa mudah dijual? Ya konten, ini bicara kembali ke konten. Karena kalau ngomongin tentang promosi,
itu di konten. Kalau kita ngomongin tentang repeat order, itu ngomongnya di produk. Kayak gitu sih. Jadi kembali ke posisi Anda itu di posisi mana nih. Jangan-jangan sudah marginnya lebih kecil, larisnya kurang. Ya susah bersaingnya kalau kayak gitu. Ribet. Kayak gitu sih, Yas. Oke, lanjut. Ada dari Jim lagi nih, dari Jiragil. Kang, saya jualan online belum bisa fokus. Cuma Kang, saya jual online belum bisa fokus Kani. Cuma saya jual, apakah harus fokus satu produk aja? Bagaimana cara naikkan order di MP? Oke, tergantung nih ya. Pertama gini, saya dalam konsep bisnis, siapapun yang mau berbisnis dan itu pertama kali dia berbisnis, maka fokuslah di talent kita pribadi. Kalau Anda merasa bahwa pertumbuhan kemampuan Anda itu akan lebih baik ketika satu produk, maka satu produk aja. Satu produk aja. Nah, satu produk atau satu varian produk. Misalnya passion aja. Mau passion apapun brandnya nggak apa-apa, pokoknya passion aja. Nah, atau satu brand aja, misalnya skincare A, udah skincare aja. Karena gini, bisnis itu bicara tentang kita, bukan bicara tentang produk. Kalau kitanya itu memahami bisnis lebih mendalam, lebih jauh, lebih jago, lebih segalanya, maka kita mau nanti satu produk ya, 2 produk, 1000 produk sekalipun nggak ada masalah. Jadi fokus di talent kitanya, di keahlian kitanya. Apakah ketika kita memulai dengan kita pakai 2 produk itu, kemampuan kita secara pribadi akan bertambah atau enggak? Kalau misalnya enggak, lalu apa nih pilihannya? Satu produk aja atau satu varian aja? Kayak gitu. Itu kembali ke masing-masing. Karena ada orang yang dia ketika jualan produknya banyak, dia bertumbuhnya lebih cepat secara kemampuan, bahkan secara omset. Tapi ada juga orang yang nggak bisa kayak gitu. Saya termasuk di mana? Saya termasuk orang yang nggak bisa. Saya ketika pertama kali berbisnis online, saya fokus di satu produk. Sampai saya benar-benar memahami konsep bisnis online, oh seperti ini, baru habis itu saya bisa berbisnis dengan beberapa produk. Kayak gitu sih. Jadi Kang, ada pertanyaan lagi nih. Dari Maimunah Tusobah. Kang, contoh saya buka marketplace tapi ya lebih sepi. Biar rame apa harus kita promosi konten atau enggak? Apa? Marketplace? Iya, marketplace. Kalau marketplace saya nggak ahli ya, teman-teman ya. Saya ahlinya dalam konsepnya aja sih kalau marketplace. Tapi saya nggak ahli. Yang jelas kalau marketplace itu kan kita ngomongin rating, ngomongin feedback, ngomongin tentang bintang dan semacamnya ya. Jadi saya pribadi nggak terlalu ahli ya. Kalau di tim saya ya, tim di marketplace saya, ya di awal-awal kita pakai vet juga sih. Terus kontennya diperbaiki dan semacamnya sehingga kita dapat rating dan semacamnya baru habis itu growth. Tapi saya pribadi, secara pribadi saya nggak ahli banget sih dalam apa namanya dalam marketplace secara teknis. Hanya saja mau ini di marketplace atau mau di apapun, konten tetap sebagai jawaban pertama untuk kita melakukan promosi. Kalau kontennya nggak bagus juga nggak akan worth it. Bahkan bukan hanya di marketplace, di Facebook atau dimanapun nggak akan worth it gitu. Jadi ketika saya dulu terjun ke marketplace, ya pertama itu kita pakai iklan, pakai promosi berbayar dan semacamnya. Kita juga memperbaiki konten, kita juga mengejar rating dan semacamnya seperti itu. Tapi saya bukan ahli di dalam teknisnya ya, jadi jangan terlalu tanya detail lagi soal marketplace. Mohon maaf. Lanjut. Habis nih Kang pertanyaannya. Oke, kalau Alwis berarti cukup. Ini udah berapa menit kita nih? Sejam. Oke, ya saya udah lama nggak zoom lama. Biasanya saya memang setengah jam, paling lama sejam. Udah lama nggak pernah. Dulu sih sempat 2 jam. Teman-teman gini, saya mungkin akan akhiri sesi ini ya. Gini, Anda siapapun, dimanapun, Anda dimanapun, Anda siapapun, atau Anda dari background apapun, itu ketika berbisnis, fokuslah di talent masing-masing, di keahlian masing-masing. Di keahlian itu maksudnya apa, Kang? Maksudnya gini, coba jangan terlalu banyak ngejar omset dulu di awal. Coba kita tuh parameternya itu kemampuan dulu. Ya, omset itu sebagai bonus. Karena gini, omset naik, kemampuan nggak naik, itu biasanya juga nggak akan bertahan lama. Tapi kemampuan naik, omsetnya insya Allah akan naik juga. Makanya
Ketika kita berbisnis, fokuslah di kemampuan, bertanya kepada diri kita, hal apa, ilmu apa yang baru kita dapat hari ini, perbaikan apa dari keahlian yang kita inginkan bisa bertambah hari ini, dan semacamnya. Jadi itu yang pertama pesan saya. Yang selanjutnya, teman-teman, ketika Anda sekarang berbisnis, baiknya tetap online. Walaupun pilihannya ada tadi 4 ya, Anda boleh pakai full biz online, marketing online, support online, ataupun branding online, whatever, terserah. Yang penting, yang jelas online. Karena semua bisnis yang tidak ada di online, maka sebenarnya bisnis itu tidak ada. Dan itu saya sepakat banget, karena itu perkataan mentor saya, dan saya sepakat banget. Makanya online tetap harus diadakan. Apalagi di sini kalau seandainya belum berbisnis, maka kabar baik buat Anda karena online membuat Anda bisa lebih mudah untuk mendapatkan sebuah bisnis. Dulu orang berbisnis dengan modal bikin rak, bikin apalah, atau nyewa toko dan semacamnya. Sekarang enggak. Anda tinggal buka Facebook Anda, mulai promosi, bisa cari produk yang dropship dan semacamnya, Anda sudah mulai berbisnis. Saya berharap setiap orang yang ada di lingkaran saya, baik di Khairul Ummah ataupun yang lainnya, itu bisa, ya mungkin dia nggak jadi pebisnis total karena dia mungkin karyawan dan semacamnya, tapi cobalah untuk mencari kebaikan juga dalam bisnis, yaitu dimana kita mencari ridho dengan namanya ikhtiar gitu. Jadi lakukan aja di online pelan-pelan, mungkin aja rezeki Anda tertulis dalam Lauhul Mahfuz itu ternyata ada bisnis. Saya memang bukan tipikal orang yang berkata bahwa semua harus berbisnis. Orang kaya itu semuanya berbisnis. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu ya. Karena saya meyakini semua profesi bisa membuat kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya bahkan. Nah, tapi pastikan bahwa setiap profesi yang kita lakukan itu bisa menambah kemampuan kita. Dan teman-teman semuanya nih yang sekarang hadir ataupun yang nanti nonton ya rekamannya, jangan lupa untuk selalu, kalau boleh dibilang, bisnis itu harus bisa benar-benar terfokus pada manfaat, baik buat pribadi, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Jangan sampai kita berbisnis, kita meremehkan orang lain, kita malah memanfaatkan orang lain terhadap keburukan dan semacamnya. Kayaknya cukup itu dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin disimpan aja pertanyaannya. Kita masuk nanti di sesi selanjutnya, karena di sesi selanjutnya hari apa, Yes? Hari Kamis ya, Yes? Halo? Ayas tinggal. Hari Kamis, kalau nggak salah ya, hari Kamis. Kita ini kan hari Jumat. Oh, hari Jumat ya, hari Jumat malam Sabtu ya. Kita nanti bertemu lagi di hari Jumat malam Sabtu. Jumat sorenya keluar, malam Sabtunya kita via Zoom. Dan coba teman-teman biasakan ajak sahabatnya untuk ikut Zoom atau ikut ke dalam grup Khairul Ummah, biar mereka juga bisa mendapatkan materi-materinya. Kalau teman-teman anggap ini manfaat, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan manfaatnya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Terima kasih buat Mas Ayas yang sudah nemenin saya jadi moderator. Cukup sekian dari saya. Saya izin pamit. Saya izin keluar dahulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yajid atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Nah ya teman-teman, ingat dari 3 poin yang tadi disampaikan oleh Kang Yajid ya. Yang pertama ada marketing online, kedua ada support online, dan yang ketiga itu ada branding online. Karena teman-teman, kita yakinin dari sekarang ini sekalian ingin ke arah mana ke depannya. Karena penentuannya bukan nanti, tapi sekarang. Duit aja dulu. Kalau nggak duit, bukan duit ya. Kalau nggak dilakukan dari sekarang, kapan lagi? Yang ada ragu terus, bukan makin berkembang, malah makin kita untuk membuka usaha. Seperti itu ya teman-teman. Itu aja untuk penyampaian materi kita pada malam hari ini. Ini materi pertama ya, dengan judul semua bisnis bisa go online. Nah, jangan kemana-mana lagi nih, karena pembahasannya kita masih panjang lagi nih, masih ada 10 bab lagi. Kita lanjut di bab kedua itu pada hari Jumat dengan temanya tidak semua aplikasi perlu dioptimasi. Jangan lupa agenda
agendanya tetap sama ya. Kalau sorenya jam 4 sore kita kuliah WhatsApp via grup WhatsApp Guru Rumah. Nah, kalau malamnya jam 8 malam kita di via Zoom meeting seperti ini. Nah, untuk Zoom meeting itu setiap jam 19.30 dan setiap jam setengah 8 sudah terbuka ya, jadi bisa langsung join aja. Karena ditakutkan ke depan kuota pesertanya sudah penuh, jadi kan nanti nggak bisa join juga kan. Terus untuk teman-teman juga yang belum bisa menyimak, tenang aja, nanti ada record tayangan ulangnya kok di YouTube, nanti akan kita share di dalam grup ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman, waktu sudah menunjukkan 21.15 WIB. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu kalian, semoga materi ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat ya, sampai jumpa di Jumat hari. Bye bye.